Saya cuma sampaikan, kalau saya melayani saudara, saudara juga harus berbagi kasih, tahu diri, ya. Kasih give, kasih give, ya. Jadi take and give, memberi dan menerima. Lebih baik memberi daripada menerima, ya saudara. Mari give. Saya bukan hamba Tuhan awal-awal. Channel saya bukan pendek, bukan awal-awal ini. Jangan tulis aneh-aneh. Jangan tulis aneh-aneh. Zodiak 88 Tarsetan GPDI. Saya tidak peduli jadi malu Pak. Hey, shut up. Ya. Saudara sini sudah keluar di sini. Salam lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Viral di sosial media ya teman-teman. Viral seorang pendeta yang memaksa kepada jemaatnya, kepada para penontonnya untuk memberikan gift kepada dirinya. Dan ini sudah di-re-upload dan dibahas oleh banyak orang ya, direaksi oleh banyak orang, sehingga pendeta ini viral. Ya, ini viral karena kekonyolan ya. Sungguh memprihatinkan. Dan ini memang sering kita lihat. Orang-orang yang istilahnya viral bukan karena prestasi, tapi karena pernyataan-pernyataan konyol, pernyataan aneh ya. Karena memang kita lihat sekarang ini, banyak orang pengen terkenal, ya, pengen terkenal. Tapi karena nggak punya kelebihan, nggak punya prestasi, endingnya yang dia tonjolkan sensasi. Buat statement-statement ngawur, buat statement-statement aneh supaya terkenal. Contoh pendeta Blokusuntur Saifuddin Ibrahim, terkenal karena pernyataan bodohnya. Begitu juga dengan Kosman bin Sunet, Elia Miron, ya, itu orang-orang yang terkenal dalam ranah agama karena kebodohannya, karena kebotolannya. Jadi memang ada satu gaya baru dari para pemuka agama, dari para misionaris ini ya, supaya bisa terkenal, supaya bisa viral, mereka meminta ataupun membuat statement-statement aneh, termasuk yang dibuat oleh Pak Daromes Samaliwu ini ya. Saya nggak tahu apakah ini nama asli atau bukan. Nama dia adalah Pendeta Daromes Samaliwu. Dan ini viral ya, viral, bahkan orang Kristen sendiri ini malu, ya, malu melihat pendeta satu ini. Jadi yang malu itu tentu saja bukan dari Muslim. Kalau dari Muslim ya kita ketawa. Dari pihak Muslim tentu saja kita terhibur dengan munculnya pendeta seperti ini. Ya, kita terhibur dengan orang-orang seperti Elia, Blokusuntur, kita terhibur. Karena dengan adanya mereka, ini membuat orang banyak yang sadar. Membuat orang mereview ulang, udah benar nggak nih ajaran agama saya? Kok agama saya beginian orangnya? Kok perwakilan agamanya begini gitu? Kita bersyukur ya, adanya orang-orang seperti Saifuddin, Sofiatul, Ki Ahmad, ya, terus pendeta Samaliwu ini. Dengan adanya mereka, membuat orang Kristen yang selama ini berpikir, oh ajaran kita ini ajaran kasih, ajaran yang baik, ajaran yang luar biasa. Kalau Islam ajarannya kasar, jahat, dan sebagainya. Dengan adanya mereka, mulai banyak ya, orang-orang tersadarkan. Menjadi tahu bahwa selama ini, gambaran yang mereka pikirkan, itu adalah hasil propaganda internet. Hasil propaganda media. Sebenarnya ya nggak gitu. Nggak seperti itu. Islamlah agama yang benar. Islamlah agama yang baik. Islamlah agama yang menjunjung tinggi kemanusiaan, toleransi. Kita bisa lihat, berkat munculnya orang-orang aneh ini, membuat makin banyak orang sadar. Baru-baru ini ya, bagaimana pendeta Sarah Anthony, itu belak-belakan ngomong. Bagi teman-teman silakan cek konten kita sebelumnya. Pendeta Sarah Anthony dengan jujur di khotbahnya mengakui bagaimana luar biasanya iman umat muslim. Iman yang sungguh-sungguh, bukan hanya bacot. Bukan hanya ngomong, wah saya beriman, tapi tindakannya nggak ada. Umat muslim melakukannya. Allah perintahkan apa, itu yang dilakukan. Allah suruh datang menyembah. Umat muslim datang menyembah. Beda dengan yang di luar. Seminggu sekali aja malas kan begitu.
Itu fakta-fakta yang dibeberkan. Jadi kita berterima kasih lah dengan orang-orang seperti ini ya. Tetapi yang cukup lucu adalah dari kalangan Kristen sendiri itu menyayangkan dan malu ya. Malu. Ini bagus sih. Kalau Pak Cian Bancai bilang kita harus viralkan video seperti ini, kita harus bantu ya supaya orang-orang semua tahu bahwa ternyata ada yang seperti ini. Tujuannya apa? Supaya mereka kalau jalan tunduk malu. Seperti anak babi kalau dibilang Pak Cian Bancai. Cian Bancai bilang, kenapa anak babi kalau jalan nunduk? Karena dia malu, punya bapak mama babi, kan gitu. Ini ada salah satu atau salah seorang pemuda ya, salah satu Polycarpus juga. Dan saya baru tahu ternyata Polycarpus pun bisa malu, masih punya rasa malu. Jadi Polycarpus ini masih punya rasa malu melihat pendetanya seperti itu. Ya, dia bilang ngakak dan bikin malu. Pendeta live TikTok tuntut dikasih gift sampai keluar kata-kata mutiara. Ya, luar biasa itu. Ya memang kalian harus memberkati dia lah. Jangan yang kalian berkati itu pendeta-pendeta yang besar aja. Yang pendeta-pendeta seperti ini harus kalian bantu juga supaya adil gitu kan. Kasihan gitu. Ada pendeta bisa naik pesawat pribadi, Rolls Royce, kaya raya gitu. Tapi ada juga pendeta yang susah hidupnya. Jadi supaya adil ya kalian bagilah mereka kasih gift. Ya, bayangkan pendeta Daromes ini saking susahnya dia harus live. Nggak mungkin dia kalau baik-baik saja dia live dengan ngomong seperti itu ya. Jadi sini Patrick Smith, ini yang lucu ya. Kalian bisa lihat. Ya, ini linknya ya supaya jelas. Nanti jangan pula bilang kita fitnah dia kan gitu. Jadi teman-teman harus tahu kalau sampai pendeta itu turun dan ngomong seperti ini, artinya ada something wrong. Ya. Ada something wrong. Nggak mungkin ucup-ucup tiba-tiba pendeta minta-minta gift. Artinya memang dia membutuhkan pertolongan kalian, membutuhkan uluran tangan kalian. Kan begitu. Oke, kita dengarkan dulu lah. Kasihan ini. Banyaknya kebodohan-kebodohan yang bertebaran di mana-mana. Teman-teman, di video ini saya akan membahas tentang seorang pendeta yang lagi viral di TikTok karena dia live dan minta gift kepada para penonton yang menonton video live-nya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya. Saya cuma sampaikan, kalau saya melayani saudara, saudara juga harus berbagi kasih, tahu diri, ya. Kasih gift, kasih gift, ya. Jadi take and give, memberi dan menerima. Lebih baik memberi daripada menerima, ya saudara. Mari give. Saya bukan hamba Tuhan abal-abal. Channel saya bukan pendek, bukan abal-abal ini. Jangan tulis aneh-aneh. Jangan tulis aneh-aneh. Zodiak 88 Parsetan GPI. Saya tidak peduli, jadi malu pak. Hey, shut up. Ya. Saudara sini keluar di sini. Dalam lama ini. Teman-teman, itulah videonya teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Lucu sekali. Sampai kayak ada maki-maki gitu saudara. Kita mungkin bertanya, memangnya salah ya kalau minta gift? Kalau channel kalian adalah untuk menghibur, mengentertain ya, bukan menghibur dalam arti comfort in Christ, tapi mengentertain, minta gift it's okay. Itu fitur yang disediakan oleh TikTok dan kita bisa aja untuk meminta teman-teman yang menonton memanfaatkan fitur itu. Tapi kalau kondisinya Anda sedang melayani firman Tuhan, Anda tampil sebagai orang yang memanfaatkan fitur live TikTok untuk penyebaran akan firman Tuhan, saya kira kurang bijaksana dan kurang tepat kalau kita sampai minta-minta gift. Minta dalam arti seperti Bapak tadi, paksa gitu. Sebenarnya paling tidak harus dengan cara yang lebih bijaksana dan lebih berwibawa lah sebagai seorang hamba Tuhan. Misalnya contoh, Bapak Ibu saudara-saudara, jikalau seandainya Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan di saat ini, yang punya kelebihan atau yang mau berbagi kasih lewat fitur gift, saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Tuhan akan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Saya kira itu cara yang lebih tepat, bukan seperti tadi ya. Kok saya melihat seperti ada pemaksaan kepada para penonton untuk memberikan gift. Teman-teman, di TikTok itu bukan hanya ada orang Kristen di sana. Ada banyak sekali orang yang bukan agama Kristen, bahkan yang sedia untuk menjelek-jelekan atau memfitnah, bahkan memberikan serangan kepada iman Kristen. Makanya kita harus tampil dengan baik
dan memberikan argumen atau pernyataan atau seperti pelayanan yang benar-benar sulit untuk orang-orang lain itu mendapat celah untuk mereka kritisi. Karena kalau sampai kita itu nggak bijaksana dalam menampilkan sesuatu di media sosial, khususnya di TikTok atau di tempat lain, dan ketika kita menampilkan yang buruk, yang berpotensi dihina dan akhirnya mendapat hinaan dari publik, yang dipermalukan itu bukan hanya pribadi orang itu, tapi yang dipermalukan adalah hampir seantero orang Kristen, terlebih kekristenan itu sendiri, karena publik di medsos itu bisa membangun narasi yang sangat amat mengeneralisir seluruh orang Kristen. Makanya kita harus hati-hati, harus bijaksana dalam menampilkan sesuatu. Saya tampil di medsos ini teman-teman sebagai orang yang hampir selalu mengkritisi, dan bahkan saya memang mungkin yang mendapatkan karunia mengkritisi seperti ini. Saya itu harus mengkritisi hamba-hamba Tuhan, pendeta, gembala, yang bukan saya benci, saya kasihi malahan. Tapi saya kritisi ketika ada pernyataan, argumentasi, atau tindakan, atau praktik yang sebenarnya nggak kekristenan, nggak baik, dan berpotensi mendapatkan hinaan bagi seluruh orang Kristen. Saya mengkritisinya karena saya cinta, dan demi supaya bisa membenahi, paling tidak ada sedikit usaha, ya, setidaknya diriku pernah berjuang, saudara-saudara. Berjuang untuk bisa membuat orang Kristen itu punya wibawa di dunia maya paling tidak, yang hari ini hampir selalu dirusak oleh argumentasi, statement, praktik-praktik yang aneh dan liar dari hamba-hamba Tuhan sendiri. Come on teman-teman, kita semua berharap untuk supaya ke depan tidak ada hamba Tuhan, pendeta, yang memberikan argumentasi atau praktik tindakan yang mempermalukan kekristenan itu sendiri. Beda dengan pendeta yang neto-neto itu membuat kasus kejahatan, misalnya percabulan atau pembunuhan, itu orang pada umumnya akan tahu bahwa oh ini memang kejahatan yang bukan diajarkan oleh kekristenan. Tapi kalau dia menampilkan sikap-sikap yang terlihat seperti bukan kejahatan, tapi juga bukan kekristenan, itu orang akan sulit memilah, dan bisa aja mereka itu menilai beginilah kekristenan, dan itu memalukan. Bahkan bukan hanya bagi orang dari luar Kristen, tapi juga bahkan itu bisa berdampak kepada orang-orang Kristen itu sendiri yang masih awam, masih belum bisa mencapai pemahaman tertentu dalam keimanan kekristenan. Itu bisa malu sama kekristenan dan menganggap agama itu mulai aneh. Mending gue menghindar aja dari agama, mending gue menjadi orang agnostik aja. Gue tinggalkan gereja, gue tinggalkan pelayanan, gue mau hidup saja sendiri pribadi dengan Tuhan. Karena gereja, pendeta sekarang mulai aneh-aneh. Kan miris teman-teman kan. Jadi be wise lah sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, untuk menampilkan diri di media sosial. Sekian video saya teman-teman, Tuhan berkati. Shalom. Ya teman-teman sudah dengar ya. Waduh, janganlah gitu Patrick. Ya ini Patrick si bintang laut mungkin ya. Jadi kasihan loh. Pendeta Samaliwu ini nggak mungkin ucup-ucup seperti itu kalau memang dia baik-baik saja. Artinya ini ada something teman-teman. Dia membutuhkan pertolongan kalian tapi malu kan gitu. Malu untuk terus terang ngomong, jadi caranya seperti itu. Kalau kalian merasa ya, bahwa dia adalah seorang pendeta, kasih gift. Jangan cuma tepuk tangan, jangan cuma bilang haleluya, haleluya gitu kan. Jangan, kasih gift. Dan gift juga tak seberapa kok. Boleh mawar, boleh paus gitu kan. Nggak suruh kalian kasih singa. Kan dia nggak suruh kalian kasih singa. Yang penting kasih gift. Satu gift cuma berapa sih? Jangan pelit-pelit lah. Jangan pelit-pelit. Kasihan pendeta ini. Dia sudah berjuang demi kalian. Dia sudah babak belur demi kalian gitu. Dan saya sudah cek ya. Saya sudah cari tahu siapa pendeta ini. Teman-teman bisa lihat. Dan dia memang punya channel YouTube juga. Nama dia adalah Daromes Samaliwu. Daromes Samaliwu. Saya nggak tahu dia ada di mana. Tetapi kalian bisa lihat. Dia keren loh teman-teman. Lihat nih. Thumbnailnya keren teman-teman. Wah, demi penginjilan sampai merangkak dia. Lihat nih. Sampai tiduran dia di bebatuan. Ya. Jadi memang ekspresinya ini luar biasa nih. Kalau bom-bom ekspresinya cuman kumisnya yang naik turun. Kalau pendeta ini enggak, sampai masuk ke sungai. Ya. Dan semua isi konten-kontennya ya penginjilan kok. Silakan dicek. Isi kontennya full penginjilan. Nih. Mohon dukungan saudara untuk channel penginjilan ini. Bang Berry ya. Nomor WA juga ada. Terus ini.
Nah, lihat ekspresinya nih teman-teman. Dimarah-marahin ya kan. Lihat nih, tunjuk-tunjuk langsung. Kalian ini ya, ular bludak. Kalau nggak kasih perpuluhan sama saya, nggak kasih gift. Ular bludak kalian. Mungkin seperti itu. Nggak tahu juga ya. Kalian bisa lihat nih, Tulung Agung ya. Ini wilayah pelayanan pendeta ini. Di wilayah Jawa. Tulung Agung. Dan dia memang pendeta, teman-teman. Jangan sepele ya. Jangan lawak-lawak kalian. Jangan kalian hina-hina. Jemaatnya lumayan banyak loh. Bahkan jumlah jemaatnya ini ngalahin jumlah jemaatnya Muri Wali. Begitu juga dengan Risuli Lubis. Lihat nih, lebih banyak jemaat dia daripada Risuli Lubis. Jadi jangan main-main teman-teman. Ya, jangan kalian sepele. Sampai ada yang udah gini, bla 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 gitu kan. Sampai lengkap kok. Keren dia nih. Jadi ini pendeta besar, ya. Jangan main-main kalian. GPDI, Ngunut. Dia tuh sampai kemana-mana, lihat nih. Ke sungai, ikat. Aduh, saya mau ketawa sebenarnya teman-teman. Aduh, astagfirullah. Kacau sekali ini ya. Kalian bisa lihat. Keren dia nih. Pendeta nih keren sebenarnya. Cuman mungkin nggak dapat kesempatan. Itulah dia sekarang muncul. Ya nih, sampai tiduran dia. Ya. Sama bule, kan gitu. Sama bule dia ngomong gitu kan. Keren loh pendeta ini ya. Masuk ke dalam sungai dia. Tiduran di batu. Astagfirullah. Apalah ini. Ini nggak kalah sama Risuli Lubis loh, jujur ya. Kalau kalian lihat, pendeta ini nggak kalah sama Risuli Lubis. Mungkin manajemennya aja yang masih kalah. Masih belum maksimal dia. Terus cara ngomongnya masih terlalu keras. Langsung to the point gitu. Nggak bisa mutar-mutar. Ya, belum sampai mutar-mutar seperti Risuli Lubis gitu kan. Harusnya kalau mau minta ya Bapak mungkin kasih nampak mobil saya rusak, saya butuh servis mobil ya. Kalau saya nggak servis mobil, nanti saya nggak bisa pelayanan. Nah, kan gitu. Tirulah cara Risuli Lubis. Ya, Risuli Lubis kan gitu dia kalau mau minta. Lihat nih, sampai di dalam sungai. Ya, kalian bayangkan teman-teman. Di sungai, dia penginjilan. Hah? Kalian bisa bayangkan, ini arusnya kuat loh. Kalau sampai hanyut gimana? Demi penginjilan, sungai pun dihadapi. Luar biasa pendeta ini. Jangan ngadi-ngadi kalian. Basah-basah kuyup dia loh. Sampai basah-basahan. Dan ini bukan hari yang sama ya. Kalian bisa lihat, bajunya beda. Kalau Risuli Lubis, pamerin. Dia penginjilan kepada anak-anak jalanan, orang di jalanan gitu. Tapi bajunya sama. Baju orangnya juga sama. Artinya tuh satu hari. Cuman videonya dia buat berseri-seri. Biar kesannya itu dia beberapa kali ke sana. Tapi kan ketahuan, baju kamu sama, baju ibu itu sama juga, biru. Kalau bapak ini enggak, lihat. Ya, hari ini bajunya biru, terus besok merah, dan sebagainya. Kan nggak mungkin dia siapin baju untuk ngambil video, rekam 20 menit, udah selesai ini, oke ganti baju, rekam lagi. Ini mungkin sungai yang dekat rumah dia. Ya, memang ada sungai dekat rumah dia, dan dia penginjilan di sana. Memang kadang-kadang harus ganti style gitu. Daripada penginjilan khotbah itu cuman di gereja gitu kan, di gedung, sekali-kali ya di outdoor lah. Ya di outdoor. Karena Yesus juga dulu mengajar seperti itu kok. Yesus mengajar murid-muridnya kan juga di padang rumput, ya, di pinggir sungai gitu kan. Saat dia makan ikan itu kan di pinggir sungai sambil mengajari murid-muridnya. Jadi pendeta ini terinspirasi dia. Terinspirasi dengan cara seperti itu. Jadi clear ya, kalau dia ini bukan pendeta ngadi-ngadi, benaran pendeta. Itu yang paling penting. Takutnya kan pura-pura jadi pendeta. Takutnya ya, pendeta jadi-jadian seperti Bulukus Suntur Saifuddin Ibrahim. Ini enggak kok, pendeta resmi. Ada gerejanya. Silakan dicek. Dan dia memang sudah lama pelayanan, bukan saat ini. Kecuali tiba-tiba enggak tahu ya, dari mana asal usulnya tiba-tiba muncul minta gift, ngaku pendeta, itu kan kacau. Tapi ini kan video nggak bisa bohong nih. Ya, jejak digital nggak bisa bohong. Dia sudah pelayanan dari tahun lalu. Dari tahun lalu dia sudah melakukan banyak pelayanan. Cuman mungkin sekarang ini lagi apes gitu kan, ekonomi lagi susah.
Terus persaingan antar pendeta lagi besar, lagi tinggi. Banyak gereja-gereja baru buka gitu. Ya bisa jadi kalah bersaing. Jadi dia butuh bantuan gift ya, mungkin gitu kan. Ya, jadi bantulah dia. Bagi teman-teman Kristen, jangan kalian tuh malah membantu orang-orang yang menipu. Contohnya, ya ini contoh kayak saya bilang. Bilang mau bangun panti asuhan, tapi rupanya bangun rumah pribadi. Kalau ini kan jelas, pendeta. Ada orangnya, ada barangnya, ada tempatnya, ada jemaatnya. Kan lebih bagus kalian bantu yang seperti ini. Ya, kan lebih bagus, jauh kan. Kalian bantu yang ginian. Nah, jadi saya bantu promosi lah Bapak ini ya. Biar semangat. Mana tahu besok-besok dia mau ikut diskusi lintas iman ya. Mana tahu kan gitu. Besok kita akan melihat dia debat sama Uniriva, sama Bang Zuma, ya, sama Kores gitu. Kan lucu. Ya. Dan saya akan menyambut kedatangan Bapak satu ini ya. Bapak satu ini. Wah, lucu dia nih, benar-benar. Keren-keren. Ekspresinya luar biasa. Lebih keren ekspresi dia daripada Pak Bom Bom. Cuman dia belum pandai aja mintanya. Ya, belum pandai mintanya. Kalau Risuli Lubis kan lebih pandai. Ya, kalau mau bantu saya jangan lupa. Ya, cuman bantunya ya jangan sedikit. Anak saya makan 5 piring kan gitu. Jadi anaknya disalahkan. Anaknya sekali makan 5 piring gitu kan. Nah, pintar dia gitu. Jadi mintanya tuh halus gitu. Cara mintanya halus. Oke, itu aja sih yang mau saya sampaikan. Dan bagi teman-teman, saya sekalian promosi juga. Bagi teman-teman yang ingin membeli merchandise, kaos pendebat, ya ada gambar Bang Zuma, yang tulisannya nenekmu kiper, masih mau kau datang besok, salam tauhid, ya. Bisa membeli lewat link atau lewat Tokopedia, diketik aja GFriends, ataupun teman-teman bisa kontak ke nomor WA yang ada di bawah. Kita menyediakan hoodie, polo shirt, kaos ya. Dan ini bukan kita beli main sablon, enggak. Ini kita jahit sendiri. Kalian bisa cek, kita jahit sendiri. Dan kualitasnya saya berani jamin, garansi. Kalau kainnya nggak bagus, silakan minta kembali uang. Kita kembalikan. Ya. Saya jamin kalau kaos kualitasnya di atas distro. Ya, di atas distro. Jangan kalian bandingkan sama yang mahal sekalian gitu ya, jangan. Tapi kalau dia dibandingkan dengan distro, berani kita adu. Oke. Terus bagi teman-teman yang ada di Jakarta, jangan lupa juga mampir di Jestik Kayu Manis Timur ya. Kalian ketik atau search saja di Google Jestik Kayu Manis Timur di daerah Matraman ini ya. Dekat SMA Negeri 31. Oke? Jangan lupa mampir untuk sekedar lah menikmati dan makan, dan mungkin bakal ketemu juga karena di sini sering ada Bang Handi, ada Kores dan teman-teman lainnya. Ya, kita sering ngumpul di sini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Daripada saya minta gift sama kalian kan gitu. Daripada minta gift, nggak kasih gift, saya maki-maki kalian gitu kan, seperti Pak Samaliwu ini. Ya enggak lah, kita mending jualan lah. Ya, kita mending jualan, mohon dukungannya karena memang kita membutuhkan banyak amunisi, terutama karena kita masih dalam proses sidang. Ya, sidang apa? Bagi teman-teman yang nggak tahu, silakan cek lah. Ya, kita difitnah. Ya, kalau saya bilang kita difitnah oleh Polikardus, dibilang bahwa HTD itu adalah karangan saya, HTD itu saya yang suruh. Wah, segala cara mereka lakukan. Mentang-mentang banyak duit, segala cara mereka lakukan untuk mencelakai saya. Memang Polikardus ini luar biasa ya, luar biasa jahatnya. Dan memang seperti itulah, namanya kepentingan mereka, dan mereka tidak terima kalau periuk mereka itu kita obrak-abrik gitu ya. Jadi mereka ini tidak terima. Padahal ya, yang saya lakukan ini kan kayak Yesus gitu, mengobrak-ngabrik orang yang jualan di bait suci kan. Anda mengotori bait suci. Anda mengotori agama dengan menjual Tuhan demi kepentingan kalian. Jadi kita obrak-abrik. Dan mereka nggak terima. Ya, nggak terima. Jadi sama kayak Yesus yang mau disalibkan, saya juga mau disalibkan sama Polikardus. Karena mereka tidak terima, kita obrak-abrik dagangan mereka. Ya, dagangan kebohongan mereka kita bongkar. Jadi nggak terima. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak.
Ya, terima kasih atas dukungannya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.